Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Bapak Ibu teman-teman jamaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, kita sedang berupaya menjadikan tiap waktu kita di bulan Ramadan ini produktif dalam amal soleh. Kita manfaatkan ini waktu istirahat berarti ya, waktu istirahat siang untuk meniatkan iktikaf walaupun sejenak di masjid dalam majelis ilmu, dan semoga duduk-duduknya kita siang hari ini betul-betul Allah curahkan keberkahan dan rahmat. Tema yang coba akan kita kupas adalah tentang merenungi. Kita menghadirkan sebuah refleksi Ramadan yang akan segera berlalu. Kita sudah mulai masuk ke 10 hari terakhir Bapak Ibu jamaah sekalian, teman-teman. Dan mungkin satu perspektif ya, satu sudut pandang yang ingin coba saya hadirkan siang hari ini adalah, selain kita mengevaluasi, muhasabah, ibadah zahir yang sudah kita jalanin selama Ramadan ini, mungkin sholat kita, tilawah kita, sodakoh kita, sholat malamnya kita. Tapi ada satu blind spot yang jangan sampai kita juga luput, yaitu mengevaluasi, merefleksi ibadah batin kita. Karena teman-teman Bapak Ibu jamaah sekalian, para ulama itu membagi ibadah setidaknya jadi dua. Yang pertama ibadah zahir, yang kedua ibadah batin. Bahkan dalam beberapa keterangan para ulama menjelaskan ibadah batin itu punya bobot yang lebih berat dibandingkan ibadah zahir. Ada seseorang yang bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat yang cukup populer di Madinah. Wahai Mu'adz, bagaimana menurutmu kalau ada orang yang ibadah zahirnya banyak banget, sholatnya banyak, mungkin tilawahnya banyak, tapi orang ini dalam hidupnya ragu terus, banyak cemasnya, banyak khawatirnya, banyak takutnya ngejalanin hidup, seakan-akan kurang keyakinannya kepada Allah. Apa jawaban dari Mu'adz? Aku khawatir rasa ragunya itu menghapus amal solehnya. Perhatikan kalimatnya Bapak Ibu. Sebaliknya, bagaimana kalau ada seseorang yang mungkin secara zahir kelihatannya ya ibadahnya gak terlalu banyak, standar sajalah, tapi orang ini tidak sedikit pun ada rasa ragu di hatinya. Hidupnya itu tenang, mantap, bahagia, yakin betul sama Allah. Jawaban dari Mu'adz, semoga keyakinannya itu mengangkat derajatnya dan menghapus salah dosanya. Nah, kalau ngomongin keyakinan, itu persoalan ibadah batin. Keyakinan, hati yang ridho, hati yang berbaik sangka, itu persoalan ibadah batin Bapak Ibu. Dan sudah semestinya Ramadan itu bukan cuman membuat kita meningkatkan kualitas ibadah zahir, tapi juga ibadah batin. Ramadan itu momentum kita mengasah qalbu. Ramadan itu momentum kita untuk menghidupkan hati. Ya. Dan kalau kita kejar 10 hari terakhir ini, teman-teman, Bapak Ibu jamaah sekalian, di antara yang perlu kita kejar itu ngasah qalbu.
Bahkan di antara doa yang dianjurkan untuk terus kita baca, khususnya di malam-malam terakhir bulan Ramadan ini adalah doa apa? Doa minta dimaafin sama Allah. Betul ya Pak? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hati yang merasa butuh dimaafkan, dimaafin sama Allah. Indikator yang paling jelas seberapa hidup hati kita sebetulnya gampang aja Bapak Ibu. Apa ukuran yang paling fair? Ukuran yang paling jelas, kata para ulama, seberapa lapang dada kita. Jadi Ramadan ini semestinya melapangkan dada kita, menambah keimanan. Karena ingredients atau bahan baku dari lapang dada itu adalah diantaranya keimanan. Kenapa lapang dada ini penting? Saya ini Bapak Ibu, selain sebagai seorang trainer, saya juga sebagai seorang penulis. Alhamdulillah sekarang saya sudah nulis kurang lebih 6 buku ya, dan hampir semuanya bestseller. Sekarang lagi nulis buku yang ke-7. Judulnya itu Lapang Dada. Saya lagi seneng banget ngulik tentang tema ini. Dan saya sangat meyakini lapang dada itu kunci kehidupan. Seriously, lapang dada is the key of life. Apa dalilnya? Banyak. Saya pakai satu aja dalil yang kita semua insya Allah sudah hafal. Bagaimana Allah mengabadikan doanya Nabi Musa dalam Quran surah Toha ayat ke-25 sampai ke-28. Kita kenal Bapak Ibu, kenal Nabi Musa? Kenal di mana Pak? Nabi Musa itu nabi yang paling banyak Allah sebutkan dalam Quran ya. Di antara ulul azmi minar rusul. Nabi Musa itu Bapak Ibu, teman-teman sekalian, salah satu nabi yang paling berat masalahnya. Saya mulai dulu dari frame awal, bahwa dalam hidup ini kita nggak mungkin lepas dari masalah, betul ya? Nah, kelihatan dari depan wajah-wajah banyak masalah. Hidup itu fitrahnya memang tempatnya masalah, tempatnya ujian. Dan kata para ulama, setiap kita tuh punya ujian yang levelnya beda-beda. Ujiannya kita, Bapak Ibu, dengan ujiannya para ulama, beda nggak? Beda kelasnya. Ujiannya kita dengan ujiannya saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, cemen gitu tuh Bapak Ibu. Nggak ada apa-apanya demi Allah. Apalagi kalau dibandingkan dengan ujiannya para nabi. Dan di antara para nabi itu pun ada level-levelnya. Nabi ada berapa Bapak Ibu? Nabi itu ada 124.000 dalam beberapa riwayat. Nabi dan Rasul ada 300 sekian belas. Yang kita ketahui berapa? 25. Dari 25 itu Allah khususkan lagi. Ada 5 ulul azmi minar rusul. Siapa aja? Yang urut, Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, Musa alaihissalam. Yang keempat, Isa alaihissalam. Yang kelima, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Allah khususkan. Dan yang menarik Bapak Ibu jamaah sekalian, dari 5 ulul azmi minar rusul ini yang paling banyak Allah sebut dalam Quran siapa? Nabi Musa alaihissalam. Berat Bapak Ibu. Nabi Musa itu yang dihadapin Fir'aun. Sosok yang secara logika akal kayaknya nggak mungkin bisa dikalahkan. Yang diurusin Bani Israel. Kaum yang paling dablek sepanjang sejarah. Nggak tahu diri, nggak tahu syukur. Makanya banyak Allah kisahkan Bani Israel dalam Quran. Nah ini poin saya. Perhatikan doanya Nabi Musa. Doa ini saya jamin kita semua udah hafal dari TK. Dalam keadaan yang begitu berat, Bapak Ibu, lihat apa yang pertama kali beliau minta. Yang mana doanya? Rabbi shrahli sadri. Itu dulu nih, saya potong-potong. Yang pertama apa yang beliau minta? Ya Allah, lapangkan dadaku. Jadi syarhus sadr itu Bapak Ibu, dada yang lapang. Baru setelah itu, wa yassirli amri. Apa artinya?
mudahkan urusanku. Jadi ayah bunda, teman-teman jamaah sekalian, dari sini kita belajar sebuah pola kehidupan. Doanya Nabi Musa ini sampai Allah abadikan dalam Quran surat Toha. Kalau kita belajar dari para ahli tafsir, Quran itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, urutan penyebutannya saja itu mukjizat. Urutan penyebutannya saja itu mukjizat. Kenapa dalam satu ayat Allah menyebutkan laki-laki dan perempuan? Tapi dalam ayat yang lain Allah menyebutkan perempuan dan laki-laki. Itu ada maknanya. Kenapa jihad itu Allah sebutkan harta dulu baru jiwa? Wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kenapa dalam Quran surat Al-Mulk itu Allah menyebutkan mati dulu baru hidup? Mati dan hidup, bukan hidup dan mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu ada maknanya, termasuk dalam doa ini. Dari sini kita mendapatkan sebuah isyarat penting dalam hidup. Teman-teman, jamaah sekalian, serius, ini kunci kehidupan. Dari doa Nabi Musa kita belajar, pola hidup itu lapang dada dulu, baru kemudian urusan jadi mudah. Nggak dibalik. Saya ulangi sekali lagi, nggak dibalik. Kenapa ini perlu saya tegaskan? Karena pengalaman saya Bapak Ibu dari tahun 2012 jadi trainer, jadi konselor, dalam sesi coaching, banyak di antara kita punya pola pikir terbalik. Terbalik itu gimana? Nanti Ustadz, kalau urusan saya sudah mudah, kalau utang saya udah lunas, kalau sakit saya udah sembuh, kalau yang ini udah beres, kalau yang itu sudah berhasil saya raih, baru habis itu lapang dada saya. Terbalik. Yang benar gimana? Harusnya gimana yang benar? Lapang dada dulu. Baru setelah itu urusan dimudahkan. Serius Bapak Ibu. Anda kalau belajar cukup dalam tentang positif psikologi, ini dibuktikan secara ilmiah Bapak Ibu. Para pakar itu sepakat, nggak ada perdebatan dalam hal ini. Coba saya mau nanya, mana yang duluan? Sukses dulu baru bahagia, atau bahagia dulu baru sukses? Mana yang duluan? Yang benar. Semua pakar di bidang positif psikologi itu sepakat. Apa kata mereka? Happiness first, success second. Gak dibalik. Dan ini ternyata dalilnya ada. Kita udah hafal dari TK doa ini. Itu isyarat dari Nabi Musa yang Allah abadikan dalam Quran. Rabbi shrah li sadri dulu. Baru habis itu wa yassirli amri. Bahkan ujungnya apa? Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Urusan jadi mudah, misi mudah tercapai, komunikasi jadi enak. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, ini penting. Artinya begini, Bapak Ibu. Selain target-target ibadah zahir kita, maka perlu kita jadikan muhasabah. Ramadan ini semestinya melapangkan dada kita. Makanya ada ibadah batin, latihan jiwa. Kalau kita sering dengar olahraga, ternyata bukan cuma raga yang perlu kita olah, tapi juga batin perlu kita olah. Olah batin, atau kalau bahasa kerennya itu emotional fitness. Dan puasa itu Bapak Ibu, puasa itu bukan cuma berdampak pada fisik kita. Kalau secara fisik insya Allah berdampak Bapak Ibu. Insya Allah, dengan puasa kita lebih sehat. Ya, orang-orang yang punya sakit lambung itu puasa malah sembuh Bapak Ibu. Buktikan. Ya. Tapi juga mengasah mental kita, mentality kita. Kita jadi peka, punya empati. Itu ibadah batin. Dengan puasa itu kita jadi sadar bahwa ternyata kita tuh nggak harus mengikuti semua keinginan materi kita. Bayangkan Bapak Ibu, 12-13 jam kita tanpa makan. Dan ketika berbuka, kita nggak butuh banyak. Bener nggak? 5 menit selesai Pak. Iya Pak. Artinya itu pelajaran penting, mengendalikan keinginan. Ya. Jadi poin saya, ayah bunda yang dirahmati Allah, nih di sisa waktu kita, jelas selain ibadah zahir. Karena biasanya yang jadi target kita tuh cuma ibadah zahir. Gimana Pak targetnya Ramadan? Insya Allah Ustaz, target Ramadan saya khatam minimal sekali. Gimana target Ramadan? Insya Allah Ramadan mudah-mudahan sholat malam gak putus. Bagaimana target Ramadan?
insya Allah Ramadan mudah-mudahan sedekah bisa sekian. Itu bagus, itu nggak perlu kita perdebatkan. Itu bagus, terusin. Tapi ada satu blind spot yang kadang kita lupa. Ramadan itu semestinya mengasah kalbu kita, melapangkan dada kita. Ya. Nah, di waktu yang singkat ini Bapak Ibu, waktu saya nggak banyak, saya coba sampaikan ada 5 hal yang bikin dada kita sempit. Sekaligus apa riyadhah batinnya untuk supaya dada kita lapang di sisa waktu kita Ramadan ini. Dan ini ibadah yang paling utama Bapak Ibu. Serius. Ibadah yang paling utama. Ada 5 hal. Sempitnya dada yang perlu kita lepas dengan riyadhah ibadah kita agar dada kita lapang. Syawal itu kan peningkatan. Jadi keluar dari Ramadan kita menjadi sosok yang baru, sosok yang lebih baik. Ya. Apa yang 5 itu? 5 akar penderitaan hidup. Sekaligus nanti riyadhah batinnya apa? Nih di 10 hari terakhir. Bapak Ibu. 1. Sebab sempitnya dada. Apa yang pertama? Meratapi masa lalu. Coba diulang, teman-teman, Bapak Ibu. Mensedihkan yang sudah lewat. Nah ini gak main-main Bapak Ibu. Ini kesenangan setan. Ini kalimat dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Apa kata beliau? La syai'a ahabbu ila syaitani min huznil mu'min. Tidak ada yang paling disenengin setan kecuali seorang mukmin yang bersedih hati. Jadi sebenarnya kalau pengen di like sama setan gampang. Gimana caranya? Sedih aja. Serius Bapak Ibu. Orang lagi sedih itu dibisikinnya gampang. Biasanya yang disedihkan itu yang udah terjadi. Ya. Makanya hati-hati. Ini pintu masuknya setan. Ada 2 kata yang akan membuat kita menderita dalam hidup. Mau tahu? 2 kata itu adalah seandainya saja. Coba diulang. Itu Pak, kata Rasulullah, 2 kata itu pintu masuknya syaitan. Gak boleh kita dalam urusan takdir ngomong seandainya saja, gak boleh. Seandainya saja begini, begitu. Nggak boleh. Bapak Ibu, jangankan yang gede-gede. Dalam urusan yang kecil aja kita nggak boleh ngomong seandainya saja. Contoh, Anda jalan, naik motor, naik mobil. Ada 2 pilihan jalan nih Pak. Belok kanan, belok kiri. Terus Anda pilih kan? Belok kanan. Begitu belok kanan macet. Terus ngomong gimana kita? Seandainya saja tadi belok kiri. Itu nggak boleh Bapak Ibu. Kata Rasulullah itu pintu masuknya setan. Ganti kata seandainya saja dengan apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Puter balik aja. Tapi nggak usah ngomong seandainya saja. Nah, yang sudah terjadi pasti ada pelajaran. Masa lalu itu bukan untuk kita ratapi, tapi untuk kita ambil pelajaran. Kalau kita ada kesalahan kita perbaiki. Kalau kita ada kesalahan kita taubat. Tapi jangan ngomong seandainya saja. Ini bikin sempitnya dada. Kemarin Bapak Ibu ada seorang pengusaha travel, ibu-ibu, datang di kelas saya. Beliau tinggal di Salemba, Jakarta Pusat. Ikut kelas saya di Solo. Jadi sengaja terbang ke Solo untuk ikut kelas saya. Dia baru ketipu, besar sekian miliar. Habis ikut kelas saya dia ngomong gini, Mas Sony, makasih ya, makasih coach. Sekarang saya lega. Kenapa Bunda? Dia cerita, saya baru ketipu, sekian miliar. Kemarin-kemarin saya masih ngomong seandainya saja. Seandainya saja saya gak ketemu sama orang itu. Seandainya saya gak transfer ke dia. Seandainya saya gak percaya sama dia. Seandainya, sudah. Yang sudah. Katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Pasti ada kebaikan. Nah, kalau begitu riyadhah batinnya apa? Riyadhah batinnya Bapak Ibu namanya ridho. Coba diulang, apa? Sekali lagi. Bahkan ini ya saya berani mengatakan, ini kata para ulama Bapak Ibu, ibadah hati yang ridho itu di sisi Allah bobotnya bisa lebih berat dibandingkan sholat malam. Serius saya, kata para ulama. Jadi ada loh Pak Bu, mungkin ada hamba-hamba Allah
Yang secara kasat mata sih kelihatannya dia nggak soleh-soleh amat gitu. Mungkin ibadahnya biasa-biasa aja lah, standar gitu ya. Tapi ternyata dia punya kedudukan mulia di sisi Allah. Lantaran apa? Hatinya tuh ridho, Bapak Ibu. Dia tuh nggak pernah ngeluh. Bangun tidur tuh alhamdulillah ya Allah. Mungkin masalah masih banyak, hutang masih ada, tapi dia jalani dengan hati yang ridho. Latihannya gimana? Jangan sampai kita lupa Bapak Ibu setiap pagi, setiap petang baca doa. Doanya juga sudah kita hafal dari TK. Gimana doanya? Doa ridho itu? Raditu billahi rabban. Bahwa dalam hidup ini Bapak Ibu mungkin ada yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada masanya yang kejadian sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi ada masanya yang terjadi nggak sesuai, betul? Dan ketika nggak sesuai, kita berucap, raditu billahi rabbah, ya Rabb, hamba ridho. Apapun yang kau tetapkan pasti takdir yang terbaik. Itu yang pertama. Meratapi masa lalu dan latihan batinnya itu adalah ridho. Makanya orang beriman itu rileks Bapak Ibu. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22-23. Jadi, oh iya, kita punya tekad, kita punya keinginan, tapi kita yakin boleh jadi apa yang kita inginkan itu nggak baik menurut Allah. Begitu kan? Dalilnya wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu senang sama sesuatu tapi itu nggak baik. Boleh jadi kamu nggak senang sama sesuatu tapi itu baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kamu nggak tahu. Jadi jangan sok tahu. Enak Bu. Makanya kata Rasulullah, bagi orang beriman itu semuanya baik. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Kata Rasulullah, semua urusan orang yang beriman itu baik, nggak ada yang buruk. Enak atau nggak enak semuanya baik kalau kita sikapi dengan iman. Jadi jangan sampai terjebak dengan meratapi masa lalu. Satu, yang kedua, saya percepat. Ini pasangannya nih Bapak Ibu, yang bikin sempit dada. Yang kedua itu apa? Mencemaskan masa depan. Coba diulang apa? Tadi kalau yang pertama apa? Meratapi masa lalu. Penawarnya apa tadi? Latihan jiwanya? Ridho. Yang kedua apa? Mencemaskan masa depan. Takut nanti gitu gimana ya, nanti gimana ya, nanti besok rezeki, nanti begitu. Itu bisikannya setan Bapak Ibu. Itu bikin sempit dada. Maka latihan jiwanya apa untuk yang kedua ini? Kalau yang pertama itu ridho, yang kedua tawakkal 'ala Allah. Banyak-banyak berserah. Makanya Bapak Ibu kan setiap kali mau berangkat ke sini dari rumah doanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal itu bukan pasif. Tawakal itu aktif. Tadi tuh doa yang ada kata-kata tawakalnya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Itu kita baca saat mau tidur apa saat mau berangkat? Saat mau bergerak kan Pak? Tawakal bukan pasif, tawakal itu aktif, tapi aktif yang terbingkai dengan kedamaian. Ya. 10 hari terakhir Bapak Ibu, asah hati kita. Apapun yang sedang kita khawatirkan, sedang kita cemaskan, titip ya Allah. Dalam hidup ini ada yang dalam kendali kita, disitulah kita ikhtiar. Disitulah kita melakukan yang terbaik, merencanakan yang terbaik, berikan yang terbaik. Tapi ada sesuatu yang di luar kendali kita, disitulah kita berserah kepada Allah. Kenapa orang banyak stres, banyak cemas, banyak overthinking, banyak galau, resah, gundah, karena dia masuk pada zona yang di luar kendali. 2, 3, yang bikin dada kita sempit saat kita nggak menikmati hari ini. Nah ini trio nih, trio tragis Pak. Anda bayangkan ya, yang lalu disedihkan, yang depan dicemaskan, yang hari ini nggak dinikmati. Maunya apa? Sibuk dengan apa-apa yang belum ada, rezeki yang sudah Allah kasih nggak kita nikmatin. Ya, kalau yang ketiga gampang latihannya, latihan syukur. Makasih ya Allah. Ya, masih Engkau kasih pekerjaan, masih bisa makan, enak ya Allah. Anak-anak masih sehat. Itu latihan jiwa yang ketiga, latihan syukur. Yang keempat, apa yang bikin dada kita sempit? Yang ini perlu kita latih jiwa kita agar lapang. Saat kita sibuk dengan apa kata orang, pandangan orang, meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang lain. Oh capek Bapak Ibu, capek. Ya. Nggak mungkin kita bisa bikin semua orang puas, suka sama kita, betul?
Kata Imam Syafi'i, inna ridhon nas ghayatun la tudrak. Berharap semua orang suka sama kita itu mustahil. Ya, masih ingat kan kisah Luqmanul Hakim itu? Yang bapak sama anak bawa keledai, masih ingat Bapak Ibu? Gimana ceritanya? Bapak sama anak bawa keledai, anaknya di atas, bapaknya di bawah, dituntun keledainya, jalan mereka. Diomongin orang nggak? Salah? Apa kata orang? Ya, itu anak zaman sekarang gitu tuh, kurang ajar emang. Nggak punya adab sama orang tua, nggak punya etika. Enak-enakan dia di atas, bapaknya suruh jalan di bawah. Itu anak model apa kayak begitu? Bapaknya dengar, nak salah nak, tukerannya. Bapak di atas, kamu di bawah. Tolong tuntun keledainya, jalan mereka. Diomongin orang nggak? Salah lagi. Apa kata orang? Gitu. Bapak nggak punya perasaan gitu tuh. Bapak nggak sayang anak, orang tua apa kayak gitu tuh? Gitu tuh orang tua yang durhaka kayak gitu tuh. Enak-enakan dia di atas, anaknya suruh jalan. Orang tua nggak bener itu. Bapaknya dengar, nak salah nak, sini kamu naik. Naik berdua dia di atas, jalan mereka. Diomongin orang lagi nggak? Salah lagi. Apa kata orang? Itu bapak sama anak nggak punya peri kebinatangan. Keledai kecil dinaikin berdua, zolim itu. Nggak tega sama binatang, nggak punya perasaan. Bapaknya denger, nak salah nak, udah kita turun lah. Turun mereka berdua, dituntun keledainya. Salah lagi nggak? Diomongin orang lagi. Apa kata orang? Nggak punya otak, bodoh. Bawa keledai nggak dimanfaatin, ngapain bawa keledai? Bapak Ibu, demi Allah capek kalau kita meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang. Maka latihan jiwanya untuk yang keempat ini Bapak Ibu, latihan ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Ketika sudah putus harapan di hati kita kecuali hanya kepada Allah. Nih Bu, saya tantang, saya challenge nih ya. Mau nggak latihan ikhlas? Nih saya ngajak diri saya sendiri juga. Nih 10 hari terakhir Bapak Ibu, latihannya apa? Memperbanyak amal-amal rahasia. Anda baru bisa merasakan manisnya ikhlas kalau kita banyak amal rahasia. Bapak Ibu, tidak semua amal harus rahasia, enggak. Ada amal yang harus ditampakkan. Sholat berjamaah di masjid, terang-terangan lah. Masa sembunyi-sembunyi? Mau kemana Ustaz? Mau kemana Mas? Mau sholat di masjid? Enggak apa-apa terang-terangan. Syiar itu. Sedekah pun kadang-kadang harus ada yang terang-terangan. Sebagai syiar. Para sahabat pun kenapa riwayatnya sampai ke kita? Karena mereka sedekah terang-terangan. Tapi di samping itu Bapak Ibu, cobain. Kita punya amal yang cuma Allah yang tahu. Bahkan anak kita nggak tahu, pasangan kita nggak tahu. Manisnya ikhlas. Ya. Kita mungkin nih lagi musim nih kalau bulan Ramadan, bikin santunan anak yatim di komplek rumah, bagus, nggak apa-apa itu bagus. Mungkin kita ikhlas, tapi kadang-kadang suka ada efek sampingnya tuh. Ada aja omongan, pujian, minimal satpam jadi hormat kan? Pak. Tapi coba sesekali Pak, ada di lingkungan, di komplek yang orang mungkin nggak ada yang kenal sama Anda. Di situ Anda berikan lebih banyak daripada apa yang nampak. Yang terakhir, yang kelima, tadi yang pertama apa? Meratapi masa lalu. Latihan jiwanya ridho, minta sama Allah agar punya hati yang ridho. Yang kedua, mencemaskan masa depan. Latihan jiwanya apa? Tawakal Allah. Yang ketiga, nggak menghargai hari ini. Gak menikmati hari ini. Latihan jiwanya riyadhah syukur. Makasih ya Allah. Yang keempat, sibuk dengan apa kata orang. Latihan jiwanya ikhlas. Milikilah amal-amal rahasia. Dan yang kelima, yang bikin dada kita sempit, saat kita nyimpan dendam, benci, amarah sama orang. Ini momentumnya Bapak Ibu. Ya, ini momentumnya. Dan kaidahnya begini Bapak Ibu. Kita itu akan mudah memaafkan orang kalau kita merasa butuh dimaafin sama Allah. Tadi itu balik lagi tuh 10 hari terakhir doa kita itu Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah maafin ya Allah. Dan kata Nabi, Allah itu akan memaafkan hambanya yang mau memaafkan sesamanya. Bahkan dalam Quran wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Bapak sekalian, Ramadan itu harusnya menempa kita, mengasah kalbu kita. Latihan 5 ini aja. Ini namanya olah jiwa nih. Latihan ridho, latihan tawakal, latihan syukur, latihan ikhlas, dan latih diri untuk banyak-banyak maafin orang. Ya.
Budaya kita itu lebaran maaf-maafan, itu budaya kita, nggak apa-apa, itu bagus. Tapi sebetulnya yang paling afdol sekarang, mulai dari sekarang nih. Bahkan dari sebelum Ramadan, jangan nunggu lebaran. Belum tentu kita ada umur. Sambung silaturahim di 10 hari terakhir ini. Mas, bro, Pak, Bu, maafin ya kalau saya ada salah. Ini 10 hari terakhir Ramadan. Mudah-mudahan saya kepengen Allah maafin saya. Via WA nggak apa-apa. Syukur-syukur ketemu. Maafin ya bro, kalau saya ada salah. Ya, itu melatih jiwa kita, mengasah kalbu kita. So Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di 5 menit terakhir ini momentum mahal, Bapak Ibu. Saya selalu bilang, majelis ilmu ini double-double Bapak Ibu. Yang pertama, kita lagi puasa kan? Kata Nabi, orang yang berpuasa itu doanya nggak ditolak sampai dia berbuka. Yang kedua, majelis ilmu. Majelis ilmu itu saat mustajabnya doa. Maka ayah bunda teman-teman jamaah sekalian, 5 menit terakhir saya pengen ngajak kita doa bareng. Boleh? Oh ya. Kita hadirkan hati kita, kita sambungkan rasa kita kepada Allah. Jangan pernah sepelekan Bapak Ibu doa orang-orang lagi berpuasa. Kalau perlu Bapak Ibu nanti pasang alarm. Saya pasang alarm Pak. Cari momen-momen yang itu waktu mustajab. Kapan aja? Sepertiga malam terakhir, ya kan, ketika sahur. Kapan lagi? Antara azan dan iqomat. Hari Jumat ba'da asar. Betul ya? Ketika hujan turun, ketika duduk di majelis ilmu, ketika sedang dalam perjalanan. Itu kalau lagi puasa Pak, saya nggak kebayang. Berlipat ganda momentum mustajab itu. Jangan sia-siakan Bapak Ibu. Kita minta yang baik-baik sama Allah. Yuk angkat tangan kita, ayah bunda kawan-kawan sekalian. Dalam beberapa keterangan kata Rasulullah, Allah tuh senang kalau melihat hambanya datang sambil mengangkat tangan. Ya, hamba yang datang sambil mengangkat tangan itu Allah malu kalau hamba itu pulang dengan tangan kosong. Gak mungkin demi Allah. Allah pasti kabulkan dalam bentuk yang paling baik pada waktu yang paling tepat. Istighfar dulu yuk 3 kali dari hati. Astagfirullah. 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 Salawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau masih berikan kepada hamba taufik untuk datang ke masjid. Engkau masih kasih hamba kesempatan untuk bisa sujud. Ya Allah, maafkan ya Rabb, maafin ya Allah. 20 hari lebih Ramadan kita lewati, mungkin masih banyak ibadah yang belum maksimal. Semoga ya Allah Engkau terima sujud hamba, ruku hamba, puasa hamba, tilawah hamba. Ya Allah, catatkan ya Rabb siapapun yang hadir pada siang hari ini, tiap langkahnya Engkau jadikan penggugur dosa. Ya Allah, catatkan siapapun yang hadir pada hari ini, Engkau lembutkan hatinya ya Allah. Engkau karuniakan kepada kami hikmah dan hidayah. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang sempit, lapangkan ya Rabb. Jika ada di antara kami yang sedang sulit, mudahkan ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang sakit, sembuhkan ya Rabb. Jika ada di antara kami yang kepingin banget pergi ke rumahmu ya Rabb, undang kami untuk bisa bersujud di depan Ka'bahmu ya Allah. Untuk bisa merasakan wukuf di Arafahmu ya Rabb. Jika ada di antara kami yang sedang punya hutang, mudahkan ya Rabb. Kuatkan pundak kami, mudahkan setiap urusan kami. Bapak Ibu jamaah sekalian, teman-teman, saya berikan kesempatan, silakan doa masing-masing. Saya aminkan, silakan. Apapun yang sekarang terlintas di pikiran, lagi ingat apa? Ingat keluarga, ingat pekerjaan, ingat anak, lagi punya hajat, lagi punya masalah. Yuk minta sama Allah. Demi Allah Bapak Ibu, saya yakinkan orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Ayo silakan Bapak Ibu saya aminkan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Apapun yang sekarang terlintas di pikiran, amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, pengen ngeberangkatkan haji orang tua ya Rabb. Izinkan kami bisa memakaikan beliau-beliau kain ihram sebelum kain kafan. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang harmoni, sejuk, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan rezeki kami rezeki yang barokah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut. Ya Allah, berikan kami semua kesempatan taubat sebelum Engkau panggil kami nanti ya Allah.
Allahumma inna nas'alukal husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan akhir hidup kami akhir hidup yang baik ya. Lindungi kami dari akhir hidup yang buruk. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, tuntun sisa waktu kami, sisa umur kami ya Allah, betul-betul di jalan manfaat. Maafkan ya Rabb banyak umur yang sudah kami sia-siakan selama ini. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikan petunjuk-Mu, izinkan kami, karuniakan kami ghirah untuk memaksimalkan sisa waktu kami di Ramadan ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, lapangkan dada kami, bahagiakan kami dunia dan akhirat. Rabbana wa taqabbal du'a ya sami'ad du'a. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan yang singkatnya ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala salah kata, salah sikap. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.